Wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri kini makin menguat. Bahkan perwakilan kedua pihak telah saling memberi kode keras bahwa pertemuan kedua tokoh itu masih berpeluang besar. Lalu sejauh mana wacana tersebut akan terwujud? Berikut cuplikan dialog pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam serta politikus PD Perjuangan Arya Bima. Cuma tadi Anda katakan bahwa pertemuan keduanya ini agak sulit. Nah, supaya lebih mudah, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo maupun Ibu Megawati untuk mewujudkan konstelasi baru? Kalau sulit dalam konteks strategis, saya pikir sekarang sudah cukup mencair. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat. Karena bagaimanapun juga PDIP sudah mencair, dalam tanda kutip sudah melunak, dan kemudian pemerintah dalam konteks Pak Prabowo sejak awal sudah open untuk pertemuan itu. Nah, oleh karena itu yang kemudian bisa dilakukan, saya pikir kalau misal kemudian Bu Mega menyampaikan undangan nanti Pak Presiden datang ke Kongres di PDIP bulan April setelah Lebaran nanti, itu akan menjadi sebuah simbol di mana kemudian kehadiran Presiden adalah political protection, perlindungan secara politik dari elemen kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mengacak-acak PDIP. Karena kalau misal kemudian ada kekhawatiran untuk kemudian mengambil alih kontrol, bukan hanya kepemimpinan, kontrol dari PDIP, itu impactnya akan kemana-mana. Karena PDIP itu dia memiliki 110 anggota DPR RI, 3.000 DPRD, kemudian 260-an kepala daerah. Artinya kalau misal ada kekuatan yang kemudian mencoba mengacak-acak itu, maka itu adalah pertarungan besar, itu adalah permainan besar. Dan pertanyaannya nanti juga akan kita ketahui setelah nanti mungkin ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto sebagai dan penutup, juga khawatirnya Megawati. satu Mbak, khawatirnya ketika kemudian ini berlangsung, maka kemudian akan tercipta sebuah pola relasi yang kemudian membuat oposisi atau apapun istilahnya menjadi tidak berimbang. Maka kemudian yang dijanjikan oleh PDIP sebelumnya menjadi oposisi, ini berpotensi bertransformasi menjadi oposisi setengah hati. Artinya check and balances akan dinegosiasikan kembali sesuai dengan kalkulasi kepentingan ke depan. Intinya saya sepakat tadi bahwa pertemuan ini sebenarnya lebih bicara soal hal-hal yang menyangkut kebangsaan saat ini maupun ke depan. Itu kerangkanya dulu. Nah, tadi Mas Imam katakan bahwa sebelumnya komunikasi politik itu terjadi ya. Kalau saya cermati, saya amati lewat komunikasi tidak langsung dari fraksi-fraksi Gerindra maupun PDI Perjuangan, itu pasti karena akibat dari keputusan kedua beliau, ketua umum partai ya. Saya menempatkan pertemuan kedua tokoh antara Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah tokoh politik yang mempunyai spektrum politik yang cukup berpengaruh dan luas. Ibu Mega juga bisa mengerti apa hal-hal yang saat ini dipikirkan dan juga menjadi sesuatu kerisauan Pak Prabowo dan mungkin juga menginginkan dukungan PDI. Pak Prabowo juga mengerti bagaimana Ibu Mega yang juga mengusung calon presiden dan wakil presiden kok tiba-tiba setelah tidak jadi kemudian terus masuk di dalam kabinet selama beliau mempunyai para pendukung-pendukung yang ada di bawah yang berjuang begitu mati-matian pada saat Pilpres. Jadi saya melihat pertemuan kedua beliau ini penting untuk sesuatu yang lebih besar, apalagi tantangan zaman khususnya Indonesia yang saat ini tidak mudah. Kita dukung hal-hal yang menyangkut program-program Pak Prabowo, terutama yang berpihak kepada rakyat, yang NKRI, yang Pancasilais. Ya, kita dukung dengan cara yang benar, seperti makan siang gratis. Ibu Mega kan sangat mendukung. Ya baik, Mas.